Halo guys, kembali lagi dengan Min Hyung di channel Alur Film. Di video kali ini, kita akan merekap alur film dari Confidential Assignment yang dirilis pada tahun 2017. Dan film ini juga ada film keduanya yang dirilis bulan Juli lalu loh. Film yang dibintangi oleh Kang Hyung Bin, Kang Jin Tae, dan si cantik Im Yona ini merupakan film action komedi yang mengusung kerjasama antar polisi dua negara, yakni Korea Selatan dan Korea Utara, untuk mencari pembelot yang sedang buron. Bagaimana kisah serunya? Mari sama-sama kita tonton. Tapi seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya untuk updatean alur film selanjutnya ya. Baiklah, ini dia Confidential Assignment. Cerita diawali dengan aktor utama kita, Hyun Bin, yang berperan sebagai kamerat Im Chol Ryong, sedang ditugaskan untuk mengamati para pemberontak yang ingin menguasai sebuah pabrik rahasia pencetak uang palsu milik Korea Utara. Sebelum masuk ke dalam misi ini, kamerat Chol Ryong dihampiri oleh istrinya yang juga seorang kamerat pasukan khusus, yakni Waryung, yang membawakan bekal makanan. Di saat yang sama, ia mendengar dari radionya bahwa telah terjadi penyerangan di dalam, dan atasannya Kolonel Cha Ki-song memberi perintah untuk menunggu bala bantuan. Kamerat Chol Ryong yang menggebu-gebu pun memimpin pasukannya untuk bergegas masuk serta mengabaikan saran dari atasan dan istrinya untuk menunggu bala bantuan. Di dalam pabrik, terjadilah aksi penyekapan karyawan yang dilakukan oleh pemberontak. Dan yang membuatnya tak habis pikir, dalang dari semua ini adalah atasannya sendiri, yakni Cha Ki-song. Ia memberi perintah ancaman pada Chol Ryong dan pasukannya agar menyerahkan diri karena ia sudah menahan istrinya Waryung. Lalu Cha Ki-song melemparkan sebuah bom dan menewaskan semua karyawan. Tak hanya sampai di situ, ia juga menembak semua saksi yang masih hidup di sana, termasuk Chol Ryong dan istrinya. Namun, karena sudah kehabisan peluru, maka Chol Ryong dibiarkan hidup olehnya. Tindakan keji ini dikarenakan ia ingin mendapatkan Padmaster pencetak uang palsu. Setelahnya, pemimpin tertinggi dari militer Korea Utara, Won Hyung-sol, yang mendapat kabar ini segera mengadakan rapat antar petinggi militer lainnya yang mengkhawatirkan jika Padmaster pencetak uang palsu ini bisa diketahui oleh negara luar, maka habislah mereka. Kita beralih ke scan berikutnya. Di Korea Selatan, terdapat seorang polisi kocak, yakni Kang Jin Tae, yang sedang mengejar pengedar narkoba. Di tengah pengejaran itu, ia mendapatkan telepon dari putrinya yang merajuk ingin dibelikan iPhone terbaru. Karena gagal fokus, incarannya dengan mudah kabur di depannya. Ia pun terkena sanksi oleh Propam karena tindakannya, dan ketua timnya, Kapten Pyo, memberikan skor selama 3 bulan. 지금 일하는 중이거든? 아이폰 안 가! 알았어 안 갈게. 나로 하자고 뭐? 피고 나서 보고를 해. 아니 미리 보고. Kembali lagi ke Korea Utara, kepala Won Hyung-sol menginterogasi Chol Ryong yang masih terluka dengan menuduhnya merupakan salah satu komplotan Cha Ki-song. Chol Ryong yang sudah kehilangan istri serta pasukannya menawarkan perjanjian akan mencari Cha Ki-song kemanapun ia pergi. Mendengar hal itu, kepala Won pun setuju dan memasukkan Chol Ryong ke delegasi pertemuan antara Korea Utara dan Selatan beberapa hari ke depan. Karena diketahui, Cha Ki-song saat ini telah membelot ke Korea Selatan. Selanjutnya di Korea Selatan,
Kang Jintae yang sedang nganggur karena diskors dibangunkan oleh rengekan anaknya yang meminta dibelikan iPhone. Lalu ia mendapat telepon dari ketua tim yang sudah menunggunya di luar. Ketua tim meminta Jintae untuk mengikuti program delegasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Karena Korea Utara sedang mengirimkan detektifnya untuk mengincar pembelot yang datang ke sini, ia pun ditugaskan untuk berpura-pura melindungi detektif itu sambil mencari tahu misi rahasia apa yang sedang mereka jalani. Ia juga menjanjikan Jintae bisa bekerja kembali secepatnya dan mendapatkan kenaikan gaji jika ikut dalam tugas ini. Mendengarnya, Jintae pun setuju. Keesokannya, mereka bertemu dengan penyidik NIS untuk meminta izin masuk dalam misi ini. Ia juga berkata jika Jintae hanya harus memantau apa yang dikerjakan detektif Korea Utara dan NIS lah yang akan mengerjakan semua diam-diam. Rombongan Korea Utara pun akhirnya tiba di Seoul. Choryong juga sudah bersiap untuk menjalankan misinya mengambil plat master yang ada di tangan Ki-song dengan mengincar bawahannya Ki-song terlebih dahulu, yakni Park Myung-ho yang merupakan bandar narkoba di Korea Selatan. Sesampainya Choryong, Jintae yang sudah menunggunya langsung menyita senjata milik Choryong agar ia tak bisa macam-macam. Mereka yang sama-sama punya misi rahasia dari negaranya berusaha bersikap profesional. Jintae teringat pesan NIS yang menyuruhnya bersikap membantu Choryong selama di Korea Selatan dan NIS lah yang akan menangkap Ki-song untuk mengorek kejadian sebenarnya. Setelah makan siang, Choryong meminta diantarkan ke tempat anak buah Ki-song. Namun, Jintae mencoba mengulur waktu agar agen NIS tiba di sana terlebih dahulu. Choryong yang tidak suka Jintae memperlambat misinya, langsung mengancam akan pergi sendiri. Terjadilah konflik kecil di antara mereka berdua, yang diakhiri dengan Choryong yang pergi seorang diri mencari bawahan Ki-song. Bawahan Ki-song yakni Park Myung sedang menjalankan transaksi narkoba kepada preman di sana. Choryong yang sudah mengawasinya segera bersiap untuk menangkap Park Myung. Tapi sayangnya, Park Myung menodongkan senjata dan berhasil menyudutkan Choryong. Jintae yang tiba di sana segera membantunya dengan menyalakan sirine dan membuat Park Myung melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Park Myung melompat dari mobil yang hampir menabrak anak-anak. Dan untungnya, Choryong bisa menghentikan mobil tepat di depan mereka. Di sisi lain, agen NIS mendapat kabar jika Ki-song baru saja mendarat di Korea Selatan. Mereka pun terus melakukan penyelidikan guna mendapatkan lokasi terkini dari Ki-song. Sesampainya di hotel, Park Myung melapor pada Ki-song bahwa ada kamera dari Korea Utara yang mengincarnya, yakni Im Choryong. Kembali ke Jintae, ia dimarahi oleh ketua tim akibat aksi kejar-kejaran tadi. Ia pun tetap menyuruh Jintae selalu waspada dan terus mengawasi Choryong. Karena jika sampai Choryong membunuh Ki-song, maka ia dan anak buahnya bisa langsung dipecat. Karena hal ini, Jintae pun memborgol Choryong agar tidak pergi sendirian. Aksi konyolnya pun cukup membuat kita terhibur. Untuk dapat mengawasi Choryong 24 jam, Jintae pun akhirnya membawanya untuk menginap di rumah. Seisi rumah pun terkejut dengan kedatangannya dan membuat adik ipar Jintae yakni Park Min-young menjadi salting karena ketampanan Choryong.
Saat Cholyong membersihkan badan, Jintae diam-diam memasang alat pelacak pada ponselnya. Namun, Cholyong tidak sebodoh itu. Ia langsung dapat menemukannya dan membuang alat pelacak itu. Keesokannya, Minhyung dengan segala cara berusaha mendapat perhatian dari Cholyong. Sementara Jintae berusaha menjelek-jelekan Cholyong di depan mereka. Keluarganya pun otomatis tak tinggal diam dan lebih memilih Cholyong. 나가야지. 이건 안 먹게 그 살면 다 배고픈가? 사람 나는 거지? 좋은 소리 하고. 왜 없어? 신문 봐봐. Di kantor NIS, akhirnya mereka mengetahui alasan sebenarnya Kisong yang ternyata ingin menjual mesin plat pencetak uang palsu. Benar saja, Kisong saat ini sedang melobi Direktur Yon agar mau membelinya. Ia pun menjelaskan cara kerja plat master itu. Ketegangan pun terjadi karena direktur yang tak percaya pada Kisong dan ingin menguji plat master itu. Jintae dan Cholyong di sisi lain mendatangi tempat terakhir dari Park Myung. Sesampainya di sana, mereka malah bertemu dengan kelompok preman. Jintae pun dengan lagaknya menyebut dirinya polisi. Namun, para preman malah mempermainkannya. Cholyong yang tak suka basa-basi langsung saja menghajar mereka. Aksi keren dari Cholyong sangat epik karena mengalahkan mereka hanya dengan gulungan tisu. Jintae pun melaporkan aksi ini kepada ketua tim dan ia berhasil mendapatkan alamat Park Myung. Namun, tanpa mereka sadari, Cholyong mendengar semua percakapan mereka. Setelahnya, mereka pun bergegas pergi ke alamat tersebut. Namun, bukan Park Myung yang didapat, mereka malah harus berurusan dengan para preman yang sedang berjudi di sana. Ternyata, Park Myung memang di sana, tapi bukan di dalam, melainkan di tempat parkir dan berbicara dengan salah satu asisten Kisong. Ia pun mengutarakan niatnya untuk pensiun karena tugasnya sudah selesai. 내가 동진께 말씀 좀 잘 줘. 내 그냥 여기서 Kembali ke tempat judi, pertarungan pun tak dapat dielakkan. Kali ini Jintae terpaksa melawan mereka sendiri karena Cholyong pergi ke tempat Park Myung di bawah. 설령아! 가까이 오지 마. 야야! 잠깐! 가까이 오지 마. 봐봐. 봐봐. Sesampainya di bawah, Park Myung sudah dibunuh oleh asisten Kisong, yakni Sung Kang, dan segera memberi teleponnya Kisong kepada Cholyong. Ia pun mengancam Kisong akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Setelahnya mereka pun bertarung. Namun karena merasa akan kalah, Sung Kang pun segera melarikan diri. Jintae yang sudah selesai dengan pertarungannya segera menyusul Cholyong di bawah. Ia juga menyuruh juniornya untuk membongkar informasi dari HP Park Myung. Namun tanpa sadar, perutnya sudah berlumuran darah karena tertusuk pisau. Di perjalanan pulang, Jintae pun memaksa Cholyong untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, Cholyong menceritakan bagaimana kebengisan Kisong yang sudah menghabisi nyawa istri dan pasukannya serta menyalahkan dirinya atas kejadian sebelumnya. Jintae pun melapor kepada ketua tim dan berhasil dimarahi olehnya karena disangka telah membunuh Park Myung. Jintae pun menjelaskan apa yang terjadi. Setelahnya, mereka pun pulang ke rumah dan berhasil diomeli para wanita yang sedang mengobati luka mereka. 진짜 쫓는다고. 얘들 테니까. 여자 있어. 진짜 이게 뭐야? Di tempat lain, Kisong mengumpulkan semua pasukannya dan berjanji akan memberi mereka kesejahteraan. Di kantor NIS, mereka menemukan bukti uang palsu yang ada pada jasad Park Myung. Kembali ke rumah Jintae, ia mendapat kabar bahwa HP-nya sudah disadap oleh Cholyong. Dan tak lama kemudian, mereka melanjutkan pencarian mereka.
Jintae pun diberitahu oleh ketua tim jika Kisong mencuri Platmaster dan kini membuatnya jadi buron. Cholyong yang penasaran pun bertanya pada Jintae apakah mereka sudah menemukan lokasi Kisong. Jintae yang merajuk HP-nya sudah disadap pun memilih diam tak menjawab. Dan mereka pun pergi bersiap untuk menangkap Kisong. Sebelum melakukan aksinya, Cholyong meminta Jintae untuk tak ikut kali ini karena berbahaya dan memberikannya sejumlah uang untuk memulihkan anaknya iPhone. Di tempat pertemuan, Direktur Yon menemui Kisong yang sudah mengecek keaslian dari Platmaster tersebut. Namun, Direktur Yon berkata bahwa harga Platmasternya terlalu mahal mencoba untuk nego. Kisong yang emosian tentu saja tak mau dan langsung menyerang mereka karena merasa dirinya sudah dipermainkan oleh Direktur Yon. Di luar sana, Jintae yang khawatir akan Cholyong segera menyusulnya dan beralasan bahwa operasi gabungan mereka belum selesai. Cholyong pun berlangsung melakukan aksi penyergapannya. Kisong yang terkejut akan kedatangan Cholyong berusaha menghindar karena tak ingin meladeninya. Dalam pengejaran ini, Junior Jintae mendapat luka tembak dari pasukan Kisong. Lalu, ketua tim menghubungi Jintae dan berkata penyelidikan mereka sudah berakhir dan akan diambil alih oleh NIS dari sini. Ia pun diperintahkan untuk mengambil Platmaster pada Kisong dan diizinkan untuk membunuh Cholyong jika perlu. Lalu Jintae mengingatkan kembali tujuan awal mereka pada Cholyong, namun tak terlalu dihiraukan karena fokus mengejar Kisong. 알겠어요. 그럼 잘 들으세요, 강영사님. Mereka pun berhasil mengejar Kisong, dan aksi tembak-menembak pun terjadi, hingga akhirnya mobil Kisong terbalik karenanya. Sebelum membunuh Kisong, ia pun bertanya kenapa ia tega mengkhianati negaranya. Jintae yang melihatnya segera menghentikan Cholyong dan berhasil membuat Kisong terjun melarikan dirinya. Cholyong yang emosi pun berkata jika Kisong sudah tega membunuh istrinya yang ternyata sedang mengandung buah hatinya. Jintae yang iba kepadanya memintanya untuk membawa Platmaster kepada atasannya agar ia tak dibunuh ketika ia sampai di Korea Utara. Namun, Cholyong yang sudah putus asa sudah tak peduli lagi dengan nasib hidupnya. Jintae berusaha membujuknya dengan berkata jika istrinya pasti ingin melihat Cholyong yang melanjutkan hidup dan berjanji akan menangkap Kisong jika ia masih hidup. Ia pun memilih pergi setelahnya dan menyerahkan Platmaster pada atasannya. Cholyong pun meminta izin sebelum pulang ke negaranya agar dapat menghabisi Kisong terlebih dahulu, dan tentu saja permintaannya ditolak oleh atasannya. Di tempat lain, Kisong yang masih hidup kini mencoba mengancam Jintae yang telah menculik keluarganya agar memberikannya Platmaster tersebut jika ingin keluarganya selamat. Karena panik, ia pun menelpon Cholyong dan meminta tolong kepadanya. Cholyong kali ini melapor pada atasannya dan berkata tetap akan pergi walaupun tidak diizinkan. Sesampainya di sana, anak dan istri Jintae sudah dipasangi bom oleh Kisong. Saat akan mengeksekusi mereka, untung saja Cholyong datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Ia pun menyuruh Kisong untuk membebaskan keluarga Jintae jika ingin mendapatkan Platmaster yang ia inginkan. Untuk membuktikannya, Cholyong sengaja mengeluarkan beberapa Platmaster dan menjatuhkannya agar Kisong mau keluar. Saat Jintae akan pergi dengan keluarganya, ia pun masih gelisah karena memikirkan Cholyong yang berjuang di sana dan meminta izin pada istrinya untuk kembali lagi ke sana. Di dalam gedung, Cholyong sedang berusaha menghabisi anak buah Kisong seorang diri. Tak lama, Jintae pun bergabung dengan Cholyong dan membantunya. Namun, Kisong yang sudah mendapatkan Platmaster segera menembak Cholyong. Ia pun langsung mengejar Kisong dan berduel dengannya sambil menahan luka tembak. Cholyong yang terbojok nyaris terbunuh andai Jintae datang terlambat sedikit saja.
Jintae pun berusaha menembaknya dan Kisong berbalik untuk mengejar Jintae. Dengan sisa kekuatannya, Cholyong menembak Kisong dan akhirnya ia berhasil membalaskan dendamnya. Setelah berhasil membunuh Kisong, Cholyong memberikan plat master kepada Jintae agar ia mendapat penghargaan dari negaranya. Jintae pun tak peduli dan membuangnya karena merasa mereka tak dibayar lebih atas jasa mereka. Dan jika ia mengambilnya, maka Cholyonglah yang akan dibunuh oleh negaranya. Waktu pun berlalu. Kini kerjasama antar Korea Selatan dan Korea Utara kembali diadakan dan mempertemukan Jintae dan Cholyong kembali. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film dari Confidential Assignment pertama. Seru kan adegan actionnya? Terima kasih buat yang sudah setia menonton video kali ini sampai habis. Saya Min Hyung pamit dulu. Dan tetap nantikan film selanjutnya hanya di channel Alur Film. See you and bye-bye.